Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada malam hari ini membahas masalah fikih. Ya, kita akan bahas tentang masalah tolak. Apa itu tolak? Perceraian, bercerai antara suami dan istri. Tolak itu secara bahasa artinya melepaskan. Seperti ada ungkapan talaqah naqah, unta itu lepas. Secara istilah talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya. Pentingnya masalah talak ini, ikhwah fillah, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah, namanya surah apa? At-Talaq. Surah At-Talaq ini ada 12 ayat. Dalam tartib Mushaf Utsmani surah yang ke-65. Surah At-Talaq ini disebut juga dengan nama lainnya, yaitu Qusrah Nisa. Surah Qusrah Nisa, yakni Suratun Nisa qasirah. Ada surah An-Nisa yang asli, itu surah An-Nisa itu yang panjang. Tapi nama lain daripada surah At-Talaq disebut Qusrah Nisa, yakni surah Nisa qasirah, karena terdiri dari 12 ayat saja. Kenapa dinamakan juga surah An-Nisa? Karena membicarakan masalah perempuan, masalah istri, rumah tangga. Ya, begitu pentingnya masalah talak ini sampai Allah menurunkan surah ini agar dipelajari. Suami istri belajar tentang masalah talak, perceraian secara syar'i. Hukum talak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan talak karena apa? Dendam. Ya, karena marah. Ya, bukan itu hadirin sekalian. Tapi talak betul-betul yang diinginkan oleh Allah sesuai dengan hududullah. Ya. Makanya wajib belajar, walaupun mau menikah, belajar masalah ini. Tentunya orang menikah tidak mau bercerai. Ya, menikah, orang menikah itu ingin bahagia, mencari pahala di dalamnya, mendidik anak. Tapi terkadang ada masalah-masalah yang kemudian solusi terakhirnya talak. Apa hukumnya talak? Hadirin sekalian, talak secara Islam dibolehkan kalau ada alasan kuat. Dan ini termasuk rahmat dari Allah. Inilah agama Islam penuh rahmat, adanya talak. Di agama yang lain ada, kalau sudah menikah tidak boleh talak. Ini juga masalah, karena talak itu diantara tujuannya adalah lidaf'id darar, untuk menangkal mudarat bahaya. Misalnya suaminya baik, istrinya menyimpang jauh, ya dinasihati tidak mau, akhirnya terjadilah talak. Ini penting. Atau sebaliknya, istrinya baik, suaminya menyimpang, tidak bertanggung jawab, maka di sini ada solusi talak. Hadirin sekalian,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Wahai Nabi, di sini Allah tidak menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tapi didahulukan Nabi. Dimulai dari Nabi, kamu harus tahu tentang masalah talak. Baru setelah itu orang-orang beriman, umatmu ya Muhammad. Menunjukkan apa pentingnya masalah ini. Allah menyebutkan Nabi dulu, harus tahu tentang masalah ini. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Jika kamu menceraikan istri-istri, wanita-wanita istrimu, sesuai dengan masa iddah yang benar, wahsul iddah, dan hitunglah masa iddah itu dengan teliti. Ahsu yakni ihsa, menghitung. Makanya dari sisi cara, hadirin sekalian, talak dibagi menjadi dua. Yang pertama talak sunnah atau talak sunni, yang kedua talak bid'ih atau talak bid'ah. Talak sunni itu adalah suami menceraikan istri di saat istrinya sudah suci dan tidak digauli, baru kemudian dicerai. Ini talak yang bagus. Talak yang apa? Bagus. Menunggu istrinya suci, tidak digauli, kemudian baru apa? Dicerai ya. Yang kedua ada talak bid'ah. Bid'ah maksudnya dosa. Kalau suami melakukan ini dosa, walaupun sah. Ya, talaknya itu sah tapi bid'ah. Suami menceraikan istrinya di saat suci, kemudian digauli baru dicerai. Paham ya? Suami membiarkan istrinya suci, kemudian digauli baru dicerai. Ini bahaya. Kenapa dikatakan bid'ah, suami berdosa? Karena bisa jadi ada benih di dalam rahimnya. Ya, kemudian dia bercerai. Nanti nasabnya nggak jelas kalau suami ini menikah dengan pria lain selama masa iddah. Atau menceraikan istri saat istri haid. Menceraikan istri saat istri apa? Haid. Ini termasuk bid'ah, dosa. Karena pernah Rasulullah SAW memanggil Ibnu Umar menceraikan istri saat haid. Maka Nabi menyuruh faraji'ha, disuruh rujuk lagi. Berarti setelah rujuk cerai sah, tetap sah. Ya, cerainya sah, makanya dikatakan rujuk kamu. Nanti kalau kamu sudah melihat istrimu sudah bersih, ya kamu jangan campuri, terserah kamu menceraikan atau rujuk lagi. Seperti itu. Jadi di sini menceraikan istri saat haid apa? Bid'ah, dosa maksudnya. Atau menceraikan dengan 3 kalimat satu waktu, anti talik, anti talik, anti talik. Kamu saya cerai, kamu saya cerai, jatuh cerainya. Ya, tapi dia berdosa. Apakah sudah jatuh semuanya? Ada yang mengatakan tidak, dihitung 1. Karena itu talak bid'ah. Ada yang mengatakan tidak sah. Ya, ini Ibnu Taimiyah dan beberapa murid-muridnya. Tapi mazhab Imam Ahmad bahwa itu tetap sah. Cerai masuk dalam keadaan marah, tetap jatuh cerai. Hadirin sekalian. Jadi di sini kata Allah Subhanahu wa taala wa ahsul iddah. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddah dari wanita yang bercerai, masa penantian setelah dicerai. Kalau wanita dicerai oleh suaminya, masa iddahnya 3 bulan. Ya. Haid, bulan Hijriah di sini hitungannya. Kalau ditinggal mati suaminya, masa iddahnya apa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Bagaimana kalau wanita menopause sudah dicerai? Tetap dihitung 3 bulan. Kecuali jika ada wanita muda menikah dengan suaminya di luar kota. Menikah mungkin lewat telepon atau walinya, tapi tidak sempat berhubungan.
kemudian cerai, seminggu kemudian cerai, maka tidak ada masa iddah bagi wanita ini karena belum berkumpul. Hadirin sekalian, paham ya? Kalau nggak paham ya nggak usah bercerai. Makanya bercerai ini suatu hal yang luar biasa, bukan biasa. Ya, karena itu betul-betul harus dilakukan oleh orang yang bertakwa. Makanya Allah mengatakan wattaqu rabbakum. Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah cerai ini. Artinya suami istri yang bercerai harus benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir, mengevaluasi masing-masing, benar enggak langkah saya ini? Wattaqullaha rabbakum. Takut kamu kepada Allah karena di dalamnya ada hukum-hukum, tidak hanya nanti masalah di dunia, urusannya di akhirat. Hadirin sekalian, disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha rabbakum. Takutlah kamu kepada Allah. Masalah perceraian ini betul-betul harus dilakukan dengan hati yang dingin, pikiran yang bagus, ada rasa tanggung jawab, ya, dan ada perhitungannya nanti di hari kiamat. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna. Kalau sudah bercerai, cerai satu pertama, kedua, sebelum 3 bulan tidak boleh suami mengeluarkan istrinya dari rumahnya, tidak boleh. Larangan dari Allah, la tukhrijuhunna. Jangan kamu keluarkan. Karena Pak, hakikatnya mantan istri itu masih menjadi apa? Istri. Talak 1 dan 2 sebelum 3 bulan, sebelum saya iddah selesai, maka suami punya kewajiban memberikan tempat, tidak boleh mengusir, berikan makan, minuman, dan istri selama masa iddah boleh berhias untuk suaminya, tapi tidak boleh keluar. Itu kalau talak raj'i. Talak dibagi menjadi 2, talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i, talak yang bisa rujuk, talak pertama, kedua, dan rujuknya sebelum 3 bulan, masih masa iddah. Hadirin sekalian, wala yakhrujna. Tidak hanya suami dilarang mengusir mantan istri yang sudah dicerai, tapi juga perempuannya itu, mantan istri, tidak boleh keluar. Ada larangan dari Allah. Wala yakhrujna, tidak boleh keluar. Langsung buka kopernya, masukkan baju-bajunya, saya akan keluar ke rumah papa sama mama. Tidak boleh. Tidak boleh keluar. Ini larangan dari Allah. Wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali perempuan-perempuan itu berbuat jahat, berbuat maksiat terang-terangan di depan mata di rumah suaminya, ya, kemudian atau mengucapkan kalimat-kalimat kotor, maka suami berhak untuk mengusir mantan istrinya. Boleh. Kalau istrinya diam-diam saja, tidak boleh diusir. Tidak boleh mantan istri keluar dari rumah suaminya, karena ada hak suami. Kalau suami rujuk, maka mantan istri wajib untuk rujuk, walaupun istri menolak. Tidak bisa, harus mengikuti suami. Kalau di bawah 3 bulan, tidak boleh menolak. Kecuali kalau sudah di atas 3 bulan, 3 bulan ke atas, masa iddah selesai, maka istri punya banyak pilihan. Boleh, bukan rujuk istilahnya, nikah lagi dengan mantan suaminya, nikah baru lagi. Kalau pingin suaminya lagi, istrinya pingin nikah lagi, ngasih mahar, bawaan, ada saksi, ada wali, seperti itu. Atau mantan istrinya mengatakan, saya tidak mau lagi nikah sama kamu, kamu terlambat, tidak mau rujuk 3 bulan itu, saya ingin nikah dengan pria lain. Tidak bisa apa-apa suaminya. Hadirin sekalian, makanya sebelum akhir masa iddah, suami kalau bisa membuat keputusan rujuk lagi, ya. Wa tilka hududullah, inilah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa melampaui ini aturan-aturan Allah ini, maka dia telah berbuat zalim untuk dirinya. Ya. Nah, ini hadirin sekalian, bahaya. Makanya disuruh oleh Allah lihat, bertakwa dulu sebelum buat keputusan cerai. La'alla Allah
yuhditsu ba'da dzalika amra. Bisa jadi Allah menjadikan dengan perceraian yang syar'i itu, Allah mengadakan suatu yang baru untukmu, kejutan untukmu. Bisa jadi kemudian evaluasi lagi, akhirnya sadar rujuk lagi. Atau bisa jadi dapat jodoh yang lebih baik. Ya, tidak hanya itu, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Apalagi ini ayat masalah tolak loh ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini masalah talak, tapi sering dibaca oleh ustaz masalah secara umum. Padahal ayat ini dalam surah apa? At-Talaq. Kalau talak itu betul-betul dijalankan sesuai dengan syar'i, dengan hududullah, maka may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, kalau dasarnya dengan takwa, dikasih jalan keluar nanti sama Allah. Bisa jadi dengan perceraian itu dua-duanya bahagia, mantan istri bahagia, mantan suami bahagia, atau bisa rujuk lagi, dikasih jalan keluar, dikasih hal-hal yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yukaffiru anhu sayyi'ati, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimudahkan urusannya. Wa yu'zam lahu ajrah, dan ditambahkan lagi pahala-pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jadi kita kalau ikuti aturan Allah ini, kita dapat jalan keluar. Tapi kebanyakan talak itu didasari dendam. Ya, akhirnya keluar mulut kasar. Dengan perceraian itu yang awalnya bersaudara, dua keluarga ini bermusuhan. Ini efek negatif cerai, talak. Ya, panjang nanti urusannya. Sana nggak saling menyapa, padahal nggak ikut dalam pernikahan. Meluas. Anak-anak akhirnya terlantar. Bingung anaknya. Hadirin sekalian. Seperti itu. Makanya harus didasarkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinya mungkin stres, atau dua-duanya sakit akhirnya. Hati kecewa berat. Ya, makanya betul-betul idza talaqtumun nisa fatalliquhunna wa ahsul iddah. Harus benar-benar dengan cara yang baik. Ya, tolak sunnah, hindari tolak bid'ah. Ya, dari sisi lama enggak lamanya, talak dibagi menjadi dua. Talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i boleh balik lagi, talak 1 dan 2. Sebelum 3 bulan. Talak ba'in tidak boleh. Ya, tidak boleh balik kecuali istri menikah dengan laki-laki lain dan sudah berhubungan suami istri, atau kemudian terjadi perceraian, bisa balik lagi. Talak ba'in, istri tidak dapat nafkah karena sudah talak ba'in. Kecuali istri punya anak, punya bayi, maka mantan suami harus membayar jasa menyusui walaupun anaknya sendiri, karena sudah bercerai. Memberikan fasilitas untuk menyusui, membayar jasa ya pada ibunya si anak ini, walaupun ibunya sendiri, tapi punya kewajiban. Atau mantan suami mencari ibu susu lain, membiayai. Hadirin sekalian, nah ini talak ba'in. Ya, jadi rusaknya pernikahan itu karena 3 hal. Yang pertama talak dari pihak suami dengan ucapan yang jelas, anti talik, kamu saya cerai, jelas. Bukan kiasan, bukan kiana, bukan. Sudah kamu pergi saja ke rumah ibumu. Ini belum tentu jatuh talak. Tapi kalau niat suami mencerai, jatuh cerai, jatuh talak. Makanya istri harus menjelaskan, maksud kamu apa? Saya disuruh pergi ke rumah orang tua. Cerai. Iya, cerai berarti jatuh cerai. Hadirin sekalian. Dari suami. Yang kedua adalah talak dari pihak istri, gugat cerai. Namanya khulu. Namanya khulu. Biasanya khulu itu harus mengembalikan pemberian suami. Damainya seperti itu. Kecuali kalau suaminya ridho. Suaminya pernah ngasih apa? Maharnya berapa? Ngasih ini.
Maka suami merasa kecewa karena sudah bayar banyak, ternyata digugat cerai. Maka suami berhak untuk minta kembali. Kecuali kalau suaminya ridho, istrinya nggak punya apa-apa, sudah habis untuk ini sudah habis untuk mantu, untuk kondangan, habis sudah. Ya sudah, tergantung suaminya. Karena terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang budak suami istri. Istrinya ini bebas. Ya. Ternyata istrinya tidak mau balik ke suaminya dan minta gugat cerai. Suaminya masih mencintai istrinya. Terus dikejar dari belakang. Suaminya membuat syair sambil nangis. Istrinya tidak mau sama sekali. Akhirnya kasus ini sampai ke Rasulullah. Dipanggil istrinya. Ya fulana, kenapa kamu enggak balik sama suamimu? Suamimu lihat di sini, sampai buat syair nangis di jalan-jalan, masih mencintai kamu. Lah, saya tidak mau balik ya Rasulullah. Jangan paksa saya. Kenapa? Apa dia orang buruk akhlaknya? Lah, saya tidak menuduh dia buruk akhlaknya. Akhlaknya baik, ibadahnya baik, tapi saya enggak suka. Selesai urusan. Ya, nanti kalau saya terpaksa nanti enggak enak nanti. Melayani suami terpaksa dosa nanti, atau enggak melayani karena saya enggak suka. Kata Rasul, "Thayyib, kalau begitu, bukankah suami dulu pernah ngasih kebun kurma, tanah? Kamu mau kembalikan?" "Siap ya Rasul, enggak apa-apa, saya kembalikan. Semua pemberian dia saya kembalikan." Akhirnya vonis jatuh. Khulu. Ya. Yang ketiga, pernikahan itu rusak karena apa? Fasah. Fasah itu gagal nikah, rusak nikah. Biasanya ada campur pemerintah. Pemerintah harus memutuskan. Misalnya pernikahan ini ada syarat rukunnya kurang, nggak ada wali, asal nikah saja. Padahal nggak ada apa? Wali, nggak ada saksi. Terjadi pernikahan. Maka pemerintah wajib membatalkan. Ya, namanya apa? Fasah, rusak. Atau lakinya ini tidak mampu berhubungan suami istri. Istri kecewa. Maka di sini istri berhak mengajukan hal ini ke sidang mahkamah. Maka dibatalkan sama pemerintah karena suaminya ada kelainan. Hadirin sekalian. Itu namanya apa? Fasah. Ya, namanya apa? Fasah. Jadi di sini hadirin sekalian, perceraian kadang dibolehkan, terkadang tidak dibolehkan. Kalau misalnya nggak ada sebab, ya tiba-tiba menceraikan istrinya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan bisa haram, bisa makruh. Ya, ada juga yang mengatakan turunnya surat Thalaq ini karena Rasul pernah mencerai suatu istrinya namanya Hafsah binti Umar. Putrinya Umar dicerai sama Rasulullah. Kemudian Hafsah pulang ke rumah ayahnya Umar. Umar datang, marah-marah Umar. "Kenapa kamu cerai sama Rasulullah?" "Saya ingin punya hubungan dekat dengan Rasulullah, kok cerai kamu?" Katanya siapa? Umar. Maka Hafsah menangis. Tidak lama kemudian malaikat Jibril turun, disuruh rujuk. Allah menyuruh, "Kamu ya Rasulullah rujuk sama Hafsah. Raji'ha li'annaha qawwama sawwama." Karena Hafsah ini wanita yang ahli solat dan ahli puasa, ahli ibadah. Rujuk. Maka Rasulullah merujuk. Hadirin sekalian. Nah, di sini tolak pertama ini memang nggak boleh keluar wanita itu, mantan istri ini, karena suami masih punya hak. Ya, berhias pun boleh, tapi untuk suami. Ya, tapi kalau untuk keluar tidak boleh, kecuali karena urusan sangat-sangat penting. Wanita iddah boleh keluar karena urusan penting yang tidak bisa diwakilkan kecuali dia. Tidak apa-apa seperti itu. Ya, tidak apa-apa seperti itu, hadirin sekalian. Tapi pada dasarnya tidak boleh menerima lamaran, ya, tidak boleh membuat ungkapan-ungkapan kiasan yang menuju ke
menikah. Kebanyakan di masyarakat kita cerai, wanitanya itu bebas keluar ke mall, padahal habis cerai belum selesai 3 bulan iddah. Ini banyak pelanggaran ini, tidak boleh. Atau suaminya mengusir, tidak boleh. Ya, sebelum 3 bulan. Ini harus ditaati, kata Allah SWT. Wa tilka hududullah, inilah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batas, melanggar ini, maka dia telah berbuat zalim, dosa. Itu semuanya agar ditaati supaya Allah mengadakan hal yang baru dalam nasibmu. Ya. Baru mungkin lakinya rujuk lagi, istrinya diam, koreksi diri, ndak emosi begitu, teriak-teriak, betul-betul dia mentaati perintah Allah, bertakwa kepada Allah. Suami begitu juga, akhirnya bisa jadi rujuk. Allah buat hal yang baru. Atau kalau memang sudah cerai dengan yang baik, bisa jadi dia dapat pengganti yang lebih baik. Ya, atau suaminya dapat pengganti istri yang lebih baik. Pokoknya Allah berikan sesuatu yang baru. Wattaqu rabbakum. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian, didasari dengan takwa. Makanya dalam rumah tangga, nasihat yang paling bagus, jangan lupa menasihati suami istri agar bertakwa. Karena takwa itu solusi setiap masalah. Solusi setiap masalah. Nah, apa takwa itu? Takwa, akhwa fillah, adalah menjalankan perintah Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan petunjuk dan petunjuk Rasulnya. Itu takwa. Ya, apabila rumah tangga dibangun seperti ini, maka jangan khawatir, akan diberikan solusi kalau punya masalah-masalah. Suami istri bertakwa. Ya, jangan cerai karena dendam misalnya. Ini bahaya, hadirin sekalian. Suami harus bertanggung jawab. Ya, Pak, ini istri ini anaknya orang, rela meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, meninggalkan saudaranya, ayah ibunya, mengabdi ke suaminya. Bayangkan, harus dijaga, harus kasih nafkah. Ya, dikasih nafkah. Suami nggak boleh malas kerja, bahkan melebihi ibu dalam pemberian. Istri melebihi enggak? Kalau suami punya kewajiban beri nafkah setiap bulan sama istri, nafkah batin lahir, ibu kadang-kadang ditelepon, ya kan, belum tentu dikasih uang, paling kasih uang 6 bulan sekali atau apa. Walaupun bagus juga, wajib, hadirin sekalian, tapi istri lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Punya kewajiban secara khusus istri. Bagi suami punya kewajiban secara khusus. Karena dia sudah meninggalkan rumahnya, halamannya. Ya, mengabdi kepada suaminya. Ternyata ditelantarkan sama suaminya. Bayangkan. Kan kasihan. Ya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya urusannya dengan urusannya dengan Allah nanti pada hari kiamat ada perhitungan, hadirin sekalian. Ya, tidak boleh berbuat zalim. Kalau misalnya ada harta, punya istri, harta gono gini misalnya, maka dibagi. Ini hartanya istri sekian persen, hartanya suami sekian persen. Tidak boleh suami langsung mengambil semuanya. Padahal di situ ada harta-harta miliknya siapa? Istri. Hadirin sekalian. Ya, inilah Islam luar biasa mengatur masalah talak ini agar betul-betul sesuai dengan Islam. Ya. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, bisa jadi Allah mengadakan suatu yang baik untukmu, perkara yang baik untukmu. Sampai kemudian dikatakan di sini fa idza balagna ajalunna famsikuhunna bima'rufin au fariquhunna bima'ruf. Kalau sudah mau mendekati masa iddah, mau selesai, ya, kalau kamu memang mau rujuk, pegang dengan cara yang baik.
Kemudian kalau memang harus berpisah, fariquhunna bima'ruf, ceraikan dengan cara yang baik. Wa ashidu dawi adla minkum. Ya kalau memang mau rujuk, kalau bisa pakai 2 saksi. Kalau bisa, ya pakai 2 saksi. Walaupun ada yang mengatakan nggak pakai saksi nggak apa-apa. Yang penting jelas ucapannya, suami saya rujuk lagi dan menggauli. Misalnya masa iddah, istri di rumah suami, ya. Kemudian tiba-tiba malam hari suami menggauli istrinya, berarti otomatis rujuk. Ya, karena apa? Karena kalau cerai itu tidak boleh apa? Berkumpul. Kalau berkumpul bukan cerai namanya, apa? Rujuk. Hadirin sekalian. Ya seperti itu. Paham ya? Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu adalah pemberi peringatan. Ini semua peringatan dari Allah bagi siapa saja yang beriman kepada hari akhir. Sampai dihubungkan masalah cerai dengan iman kepada Allah dan apa? Hari akhir. Bayangkan. Jadi ini bukan sembarangan, hadirin sekalian. Kawin cerai. Ya, enak saja seperti itu. Ada hubungan kepada iman kepada Allah dan hari apa? Akhir. Allah menasihati semuanya ini. Ya, bahwa perceraian bukan masalah biasa. Ya, sampai Allah menurunkan satu surah namanya surah At-Talaq. Dan Allah langsung manggil Nabi. Bukan ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa, la ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya, jika kau menceraikan istri-istrimu, fatalliquhunna, ceraikanlah li'iddatihinna, sesuai dengan masa iddah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan apa? Jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika dia bercerai, dia tawakalnya kuat enggak? Ya sudah sampai di sini memang takdirnya saya. Suami saya menceraikan saya, tawakal kuat kepada Allah. Saya hanya gantungkan hidupku kepada Allah. Maka Allah cukupkan semua urusannya. Hadirin sekalian. Jadi masa-masa sulit memang, masa-masa buruk dalam sejarah perkawinan sampai cerai. Tapi mau nggak mau ini dibicarakan. Allah menurunkan surah, harus dipelajari. Ya, jangan main-main. Nah, cerai nanti balik lagi, cerai lagi, balik lagi. Tiba-tiba cerai lagi, nggak bisa balik. Karena sudah apa? Ketiga, tidak bisa. Hadirin sekalian. Ya, jadi betul-betul suami tahu masalah ini. Ya. Dan menghitung masa iddah. Masa iddah ini harus dipatuhi. Walaupun misalnya terjadi perceraian ya, cerai pertama kemudian rujuk lagi sebelum 3 bulan, berjalan pernikahan 15 tahun, katanya suaminya menceraikan lagi. Saya talak berapa berarti? Kembali ke pertama apa kedua? Ya, sisanya berarti kedua dia punya satu. Walaupun sudah berjalan 15 tahun dari talak pertama, tiba-tiba marah suaminya menceraikan, tetap jatuh talak yang kedua terakhir. Hadirin sekalian, terakhir. Kalau jatuh lagi talak berarti talak bain, sudah tidak boleh menikah lagi, balik lagi. Kecuali tadi itu ada beberapa persyaratan yang harus dia penuhi. Nah, ini banyak terjadi hadirin sekalian, terutama di masyarakat kita. Ya, asal menceraikan saja. Disinilah mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita pelajari ini masalah perceraian. Barangkali ada pertanyaan? Takut bertanya.
Baik, kalau begitu sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.